Halo sahabat sosial, hari ini kita akan membahas apa dampak penerapan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN pada penyaluran bantuan sosial, khususnya bantuan sosial di Kementerian Sosial. Penggunaan data terpadu sosial ekonomi nasional dalam penyaluran bantuan sosial memiliki konsekuensi yang sangat besar dan signifikan tergantung pada akurasi dan pemanfaatannya. Bisa jadi pada tahap ini kita masih memperoleh bantuan sosial dan tidak menutup kemungkinan di tahap selanjutnya kita sudah tidak lagi mendapatkan bantuan sosial. Simak informasinya dan jangan lupa subscribe. Jadi ini beberapa dampak penerapan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Bisa jadi saat ini Anda masih masuk dalam kategori sebagai penerima bantuan sosial. Dengan adanya verifikasi data tunggal sosial ekonomi nasional, memungkinkan Anda sudah tidak lagi layak mendapatkan bantuan sosial yang disebut dengan exclusion error. Hal ini bisa berpengaruh terhadap penyaluran bantuan sosial pada tahap selanjutnya, khususnya bantuan sosial di Kementerian Sosial tersebut. Berikut adalah penjelasan secara lengkapnya. Yang pertama, terjadinya pemeringkatan desil pada keluarga yang disebabkan karena kondisi sosial ekonominya meningkat. Sebab data setiap keluarga yang masuk pada DTSN menjadi bersifat dinamis atau dapat berubah tiap 3 bulan sekali apabila terdapat pemutahiran data sosial ekonomi. Yang kedua, penerima bansos berubah sebab selalu ada yang keluar, ada yang menggantikan. Jadi, yang akan keluar yaitu mereka yang dianggap sudah tidak layak menerima bansos atau yang dikenal dengan inclusion error. Dan yang masuk adalah mereka yang selama ini layak menerima bansos, tapi sampai saat ini belum mendapatkan bantuan sosial atau exclusion error. Kemensos akan terus melakukan evaluasi setiap 3 bulan menjelang penyaluran bansos PKH dan BBMT. Keluarga dengan ekonomi mampu dapat segera digantikan kepesertaan bansos PKH-nya dan BPNT-nya oleh keluarga lain yang dinilai lebih layak dari segi ekonomi dan kriteria masing-masing bansos. Dan yang ketiga, jumlah kuota penerima bansos setiap daerah akan disesuaikan dengan proporsi jumlah keluarga miskin di daerah tersebut. Ketiga poin tersebut memberikan sebuah gambaran baru bahwa yang pertama, tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan fitur usul sanggah pada aplikasi cek bansos milik Kementerian Sosial ini akan berdampak sangat besar pada kualitas data dan ketepatan sasaran pada penerima bansos di suatu daerah. Yang kedua, kualitas data penduduk yang dimiliki setiap daerah akan menentukan jumlah kuota yang diberikan pemerintah pusat ke daerah masing-masing, sehingga peran pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kondisi ekonomi setiap warganya menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari terjadinya warga miskin yang tidak memperoleh bansos dari Kementerian Sosial. Dan yang ketiga, keluarga penerima bansos PKH dan BPNT itu sendiri harus lebih sadar bahwa bansos yang mereka terima bersifat sementara dan dapat digantikan oleh orang lain, sehingga keluarga penerima manfaat harus segera mendaftarkan dirinya pada program pemberdayaan sosial agar dapat berdaya dengan usahanya sendiri dan tidak lagi ketergantungan terhadap bantuan sosial. Jadi, penggunaan DTSN dalam penyaluran bantuan sosial adalah langkah strategi dan modern untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran. Terima kasih sudah menyimak dan jangan lupa subscribe.